Tuhan, bersama saya di Breakthrough GUPLSAD. Hari ini kita mau belajar sebuah sikap di mana sikap ini sangat menjadi jawaban bagi banyak orang ketika menghadapi sebuah masalah. Sikap ini adalah sikap di mana yang selalu menjadi berkat buat kehidupan seseorang dan berkat bagi orang lain yang merasakannya, yaitu sikap rendah hati ya. Hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Kita baca di dalam Lukas 14 ayat 11, dikatakan di situ, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, secara naluri manusia ya, semua orang mesti pengen dipuji, atau mungkin diperhatikan, atau mungkin diprioritaskan ya, didahulukan, dilayani, dihargai. Dan tentunya nggak ada orang yang mau direndahkan atau disepelekan ya, dijelek-jelekkan, nggak ada tentunya ya. Karena kecenderungan sikap kita ya, sikap manusia kita itu pengennya meninggikan diri dan sulit merendahkan hati, apalagi di zaman yang sangat sudah akhir zaman seperti ini ya, di zaman dimana orang begitu mengeraskan kehidupan ini sehingga sangat sulit sekali menemukan sebuah sikap dalam seorang mempunyai sikap yang rendah hati. Karena bagi kebanyakan orang, saudara, kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, atau mungkin pamor atau gengsinya merasa turun ya. Apalagi kalau seorang itu bahkan punya posisi yang tinggi, rasanya kerendahan hati itu sangat-sangat diproses banget. Nah, kerendahan hati itu sesungguhnya adalah sifat yang bijak dalam seseorang yang membuat dia memposisikan dirinya sama dengan orang lainnya, tidak merasa lebih pintar atau mungkin tidak merasa lebih baik ya, tidak merasa lebih hebat dari orang lain ya. Sifat atau sikap seperti ini itu harus dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan Kristus ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan ya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib menjadi seorang hamba ya, melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dia memposisikan diri sebagai hamba yang menderita, bahkan rela mati di kayu salib demi dosa-dosa manusia ya. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Beberapa tanda kalau seorang punya kerendahan hati, biasanya seorang itu berani mengakui kesalahan ya. Banyak orang yang berani mengakui kesalahan tuh karena mungkin gengsi atau malu atau takut ketahuan kesalahannya, takut dikatakan orang berdosa ya. Bahkan di hadapan Tuhan merasa bersalah banget ya, merasa sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Karena apa? Karena mengakui kesalahan itu seperti saya gambarnya seperti kayak orang ditelanjangi gitu ya, malu. Tapi bagi Tuhan itu sikap yang lain. Itu adalah sikap yang luar biasa. Karena apa? Bahkan melalui kerendahan hati, ketika orang mengakui kesalahan, orang itu bisa dipulihkan Tuhan ya. Hatinya bisa dipulihkan Tuhan ya. Ketika kita mengakui kesalahan, ketika kita jujur, ketika kita terbuka ya, kita tahu bahwa keterbukaan membawa banyak sekali pemulihan di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam komsel ya. Keterbukaan atau mengakui kesalahan ketika kita merasa bersalah, saya percaya banyak sekali jalan keluar, atau banyak sekali maksud saya ada jalan keluar ketika kita mau mengambil kesalahan ya, daripada kita menutup-nutupi atau kita menyembunyikan kesalahan ini. Jadi
malah kita tidak menemukan sebuah jalan keluar. Tapi ketika kita mau rendah hati, ketika kita mau mengakui kesalahan, ketika kita mau jujur, Tuhan sedang memproses kita untuk semakin serupa dengan Dia. Nah, seperti halnya ada di Alkitab ketika Daud ditegur sama Nathan ketika dia berbuat zina dengan Bathsheba. Dia mengakui kesalahannya, padahal Daud waktu itu Tuhan tidak menghukum dia dengan kematian. Tapi karena Daud punya sikap yang rendah hati, Tuhan tidak jadi menghukum dia. Bahkan Tuhan memberikan posisi yang lebih tinggi, posisi yang lebih hebat, kemenangan-kemenangan yang dia dapat, ya, keturunan-keturunan yang luar biasa dari Daud yang dimiliki ketika dia mengakui kesalahan. Ya. Ada juga di dalam Alkitab kisah tentang Naaman juga, ya. Naaman itu panglima Raja Aram, sehingga dia gak mau sebelumnya merasa sulit ketika Elisa menyuruh dia menceburkan diri ke sungai Yordan selama 7 kali. Apa gak ada sungai yang lebih bersih lain, ya? Sikap dia sebagai posisi orang yang lebih tinggi itu membuat dia sulit menuruti perkataan Elisa. Seperti halnya kita, saudara, ketika kita nggak mau merendahkan hati, rasanya Tuhan tuh pengen memproses terus supaya saudara memilikinya. Karena apa? Karena kerendahan hati adalah sifat Bapa. Itu hati Bapa. Itu adalah karakter Kristus. Ketika saudara memilikinya, saudara menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Maka itu kita harus berani belajar mengakui kesalahan, berani jujur. Ya. Sifat yang kedua, ketika kita dikatakan seperti apa orang rendah hati itu, mau belajar dan diajar. Ya. Biasanya kita kalau ditegur seorang, ditegur pemimpin, atau ditegur orang yang lebih muda, ya, banyak dari kita, kamu itu siapa? Kamu belum tidak pernah belajar, kamu belum makan garam, seperti itu. Tapi ketika kita mau belajar dan diajar, ya, hati kita itu seperti dibentuk Tuhan menjadi barang yang mulia. Ya, tentunya proses belajar dan diajar ini tidak seperti di sekolah. Ya. Sekolahnya sekolah kehidupan. Ketika kita mau memposisikan hati kita itu untuk dibentuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjadikan saudara sebuah karya yang indah. Seperti hanya seorang penjunan yang membentuk tanah liat menjadikan barang-barang yang mulia. Seperti itulah ketika kita mau diproses Tuhan, belajar dan diajar. Yang kita dapatkan adalah sikap yang rendah hati. Ya. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, gesekan dengan saudara, dengan teman-teman seiman, mungkin dengan gembala, atau mungkin dengan saudara serumah, dengan pasangan. Selalu memproses kehidupan kita supaya kita semakin memiliki sikap rendah hati. Milikilah sikap rendah hati. Dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.